الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسي. فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبيه من خلقه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلام ربي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب المخطئ بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، فقد فاز من اتقى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena hanya modal takwalah kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang selamat. Bahkan ukuran kemuliaan seorang di sisi Allah hanya terletak daripada takwanya. In akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Ramadan, yang artinya alhamdulillah kita sudah 21 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini, dan sudah 22 hari kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah lainnya pada bulan yang penuh berkah ini. Dengan harapan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan pada bulan khususnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil akhir akan mampu membantu kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita mampu mengakhiri Ramadan dengan sebenar-benarnya dan menjadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan tentang bulan Ramadan. Apa kata beliau? Ramadan syahrul azim, syahrul mubarak. Ramadan adalah
bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang sangat agung kata Rasulullah SAW. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena begitu banyak keagungan, begitu banyak keutamaan yang kita dapatkan hanya pada bulan Ramadan dan tidak kita dapatkan pada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran Al-Karim. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan amal perbuatan yang kita kerjakan. Dan pada bulan Ramadan Allah terima taubat umat manusia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ragima anfu rajulin atraka Ramadan subhan salah wa lam yuftar lahu." Kata Rasulullah SAW, sungguh merugi, tidak beruntung kata Rasul bagi siapapun itu orangnya, laki maupun perempuan, sudah mendapatkan Allah berikan kesempatan bulan Ramadan, akan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu agungnya Ramadan tersebut, Rasul menganjurkan kepada kita agar kita memperbanyak berbuat baik pada bulan ini. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir, kata Rasul. Wahai seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, kata Rasul, maka berdekatlah, kemarilah. Inilah saatnya, kata Rasulullah SAW. Dan wa ya baghiyal syarr, dan bagi siapa yang ingin mengharapkan keburukan, maka tahanlah, kata Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah SAW bukan hanya menganjurkan masalah itu, bukan hanya menganjurkan agar kita berbuat baik sebanyak mungkin pada bulan ini, akan tetapi beliau sebagai contoh panutan kita. Dalam hadis disebutkan, kana nabiyyu ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dijelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan, yang paling baik hati, dan Rasul sangat dermawan ketika masuki bulan Ramadan. Masa hadirin rahimahullah, kenapa kita dianjurkan berbuat baik sebanyak-banyak pada bulan ini? Karena kata hadis, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Perbuatan yang sunnah, kebaikan yang kita kerjakan pada bulan ini, maka hitungannya kata Rasul seperti dia mengerjakan perbuatan yang wajib di selain bulan Ramadan. Dan bagi siapa yang merasakan perbuatan yang wajib, bukan taqarraba fihi bi khaslatin bukan ada fariidatan, kata Rasul, bagi siapa yang melakukan perbuatan yang wajib, karena kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Satu perbuatan yang wajib kita kerjakan, Allah lipat gandakan 70 kali pada hari selain bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral rahimakumullah, Al-Quran adalah mu'jizat Nabi Muhammad yang sangat agung. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, yang kita dianjurkan agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran kalau kita ingin selamat. Dan begitu besarnya Al-Quran, karena begitu besar manfaatnya. Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran Al-Karim, Allah akan berikan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min fi kitabillah falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran akan Allah berikan satu kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak berkata bagi siapa yang baca alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi apa kata Rasul, aliful harf wa lamul harf wa mimul harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Kalau kita membaca alif lam mim saja, berarti kita sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Atau kita membaca suratul Baqarah, Ali Imran, atau bagaimana jika kita mampu menghatamkan Al-Quranul Karim, terutama pada bulan yang penuh berkah ini. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh, para sahabat Rasul, para tabi'in, ketika berjumpa dengan Ramadan, maka mereka menjadikan satu perhatian khusus terhadap Al-Quranul Karim. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Inni la akrah an ya'tiya yawm wa la anzur fihi ila ahdillah." Kata beliau, aku tidak mau, aku benci kata Sayyidina Utsman, satu hari masuk kepada saya tapi aku tidak memandang pada Al-Quranul Karim. Satu hari beliau tidak mau kepada Al-Quranul Karim. Ini sahabat-sahabat Rasul sudah pasti. Lalu bagaimana dengan generasi berikutnya, tabi'in? Imam Malik rahimahullah mengatakan, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau lebih banyak membaca Al-Quranul Karim ketimbang membaca kitab-kitab yang lainnya, bahkan hadis itu. Bahkan kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita yang kita ikuti ajarannya, ketika pada Ramadan dikatakan beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali hatam. Inilah Al-Quran yang beliau baca pada saat sholat beliau. Ma'asyar hadirin rahimakumullah, inilah contoh generasi pertama ala diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in. Lalu bagaimana dengan kita masyarakat? Lalu bagaimana dengan kita yang sangat jauh dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita menghafal Al-Quran Karim? Berapa kali kita membaca Al-Quranul Karim? Berapa lembar kita baca dalam sehari? Mari kita lihat dari kita masyarakat rahimakumullah. Maka dari itu masyarakat hadirin, hari ini kita sudah masuk pada tanggal 21, artinya 9 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Maka masih ada kesempatan buat kita masyarakat rahimakumullah. Mari kita baca Al-Quran kita. Mari kita hapus debu yang berada pada mushaf kita. Kita hatamkan sebanyak-banyaknya masalah rahimakumullah. Kita ambil Quran kita baca, kita hatamkan. Masalah hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi hamba, jadi kaum, jadi umat yang pernah diadukan oleh Rasul kepada Allah dan kita sudah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai kita menjadi umat, jadi hamba yang pernah diadukan oleh Rasul kepada Allah dan kita telah membaikkan Al-Quran Al-Karim. Apa ciri-cirinya? Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim itu telah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Ada satu masalah Quran Allah. Man lam yaqra'il Quran faqad hajar. Wa man yaqra'il Quran wa lam yafham ma'anihi faqad hajar. Wa man yaqra'il Quran wa yafham ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi faqad hajar. Kata ulama, di antara ciri-ciri orang yang telah membaikkan Al-Quran Al-Karim, yang pertama, barang siapa yang tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim, maka dia telah membaikkan, maka dia telah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, kata beliau, barang siapa yang sudah membaca Al-Quran Al-Karim akan tetapi tidak mengerti kandungan-kandungannya, tidak faham apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, maka itu termasuk orang yang sudah membaca Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga, kata beliau, orang yang sudah membaca Al-Quran Al-Karim, sudah mengerti artinya, mengerti kandungan-kandungannya, akan tetapi dia belum mengamalkan apa yang dia pahami, maka dia sungguh telah membaca Al-Quran Al-Karim. Maka mari sisa Ramadan yang hanya 30 hari, kita pergunakan sebagai mungkin, kita pergunakan waktu sebaik mungkin, kita baca Al-Quran Al-Karim, kita hatamkan Al-Quran. Masalahnya tidak butuh waktu kita. Al-Quran tidak butuh waktu kita berhadirin, akan tapi waktu kita lah yang sangat butuh Al-Quran Al-Karim. Maka dengan ini insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kepada kita kesehatan, sehingga kita mampu mengakhiri Ramadan. Kita mampu mengakhiri Ramadan dengan memperbanyak amal baik, memperbanyak amal-amal jaga, terutama Al-Quran Al-Karim, sehingga nanti kita bertemu dengan Idul Fitri dan kita kembali kepada Fitri,
kita menjadi orang hamba-hamba yang baik kepada suci, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul